Oke. Halo semuanya, Satria Wijoyo di sini. Dan hari ini kita mau mereview dua mobil yang sama dan identik. Ini adalah Suzuki Swift GX Matic. Yang ini tahun 2013 dan yang ini tahun 2012. Nah, ceritanya setelah kemarin Fortuner sudah laku, kita beli mobil ini. Nah, yang ini dijual. Yang ini tahun 2012, plat Jawa Tengah, plat H Semarang. Pajaknya baru sampai Januari 2022. Nah, kedua mobil ini walaupun sama dan identik, tetap ada bedanya, yaitu kita bahas aja perintilannya. Kalau yang ini, yang putih ini ada tambahan spoiler. Ini tambahan ya teman-teman ya. Kalau yang ini nggak ada, di belakangnya polosan, bisa dilihat sini. Ini aslinya seperti ini, polos. Nah, ini polos. Terus kalau yang itu bedanya apalagi ya, kaca filmnya mungkin. Ini kemarin saya dapat kaca filmnya jelek sekali, sudah luntur, dan ini diganti kaca film 40%, 40 60 ya, 60%, yang semu-semu hijau. Jadi kalau dilihat kameranya ke sini, ke mobil yang putih itu, kaca filmnya agak hijau-hijau gitu. Kelihatan ya. Oke, nah terus yang belum nonton video ini waktu beli itu, yang itu beli hari Selasa, yang ini hari Rabu. Let sehari karena kita nggak bisa ngambil 2 unit sekaligus karena cuma 2 personilnya, jadi mungkin kedepannya bakal nambah personil untuk seperti itu teman-teman. Semoga lancar, amin. Nah, kuncinya juga sama, identik. Nah, FYI, mobil ini dengan harga 130-an juta. Ada yang jual di atasnya, ada yang jual di bawahnya. Itu mendapat kunci keyless, jadi kuncinya sudah enggak dicolok-colok lagi gitu, tinggal didekatkan aja terus dipencet. Nah, yang ini kita kasih apa namanya ini, cover pelindung kunci biar beda aja, karena kalau ditaruh di rumah gitu kadang bisa ketuker, maunya naik yang ini, yang dipencet, yang nyala yang itu. Jadi biar aman kasih ini, emang ini buat aman. Nah, terus biasanya yang putih itu ada sensor parkirnya, sensor parkir 4 titik. Nah, ini tambahan teman-teman. Terus soal apa namanya, tipe-tipenya itu ada beberapa macam. Di situ ada yang GL, GX, GS, sama yang sport ya. Jadi kalau ini yang basic, yang GL, yang GX sorry. Bedanya apa? Kalau yang GL itu nggak ada apa namanya ini, fog lampnya itu nggak ada. Terus setirnya juga tidak kulit seperti ini. Kalau yang GL itu setirnya tidak kulit, kalau yang GX sudah kulit. Terus kalau yang GL tidak ada audio steering switchnya. Kalau yang GL juga AC-nya belum model tombol. Oh iya, sorry. Terus kalau yang GL juga AC-nya belum model tombol, tapi yang model putar-putar seperti itu. So far dalamnya sama. Terus setirnya juga bisa di tilt dan teleskopik. Jadi pengaturannya lumayan banyak. Untuk mobil harga 130-an juta mendapat fitur seperti ini. Joknya fabric, matic, ada overdrive-nya, kayaknya maticnya CVT. Saya juga nggak begitu paham. Seperti itu. Yang penting penak, orang ngoplang-ngopling, kesel nganggo gitu terus. Sing iki lho. Oke. Nah, iki kesel. Nek sing kae enteng kopling, nek iki koplingnya jahanam, apa mau aja. Terus dalamnya sama persis. Speakernya ada tweeternya di sini. Nah, bedanya kalau yang silver ini audionya sudah di-upgrade pakai Kenwood touchscreen. Kalau yang itu orinya, mari kita lihat yang orinya teman-teman. Nah, oh iya, saya tuh bingung sama kuncinya ini ya, kuncinya Swift itu. Jadi ini tombol kuncinya normal, ini kunci semua. Tapi kalau kita buka itu harus 2 kali. Kalau dipencet sekali itu hanya yang sopiran, yang ini nggak buka, harus 2 kali.
Jadi aneh gitu rasanya itu wagu. Kenapa kok harus dipisah gitu ya teman-teman? Mungkin ini fitur safety. Nah terus bedanya kalau yang putih ini kita barusan ganti pelek juga. Dodok mbak. Ini adalah Bridgestone DTM. Speknya ring 16, lebar 7,5, PCD-nya double 100 sama 114. Ada wheel dopnya, ada center capnya. Center capnya bentuknya bagus, ada tusuk kondenya gitu di sini, kayak mainan. Bisa di close up mungkin sini. Jadi kalau mau buka harus buka apa namanya tusuk kondenya dulu, diputer ini mainannya. Terus ini dibuka, ada kunci L-nya buat buka center capnya. Habis itu baru muncul. Nah mobil ini juga barusan di detailing untuk undercarriage-nya. Jadi kalau dilihat dalamnya sudah sangat bersih, kinclong teman-teman, mantep. Kalau yang ini saya malas jadi belum dia ngapain seperti itu. Terus kita lanjut. Oh iya, di mobil ini tuh ada beberapa perbaikan yang kita lakukan. Yang pertama adalah pastinya ini apa namanya, antinanya yang atas ini tuh agak sedikit cowel yang lama, tapi sudah dibelikan. Murah kok, cuman 75.000, belum sama ongkir. Tapi kalau di sini kita tidak ada onderdilnya. Beruntung untuk teman-teman yang sekarang sudah melek apa namanya online shop, jadi mau beli perintilan-perintilan yang jarang gitu bisa banget, dan nggak butuh susah-susah kita lari-lari ke sana kesini buang waktu, karena tinggal milih. Mobilnya mau dipakai mas buat pacaran sama istrinya, sama rewangnya juga. Jadi rewangnya jadi obat nyamuk. Orang melaku-melaku. Mantap. Peleknya Bridgestone DTM, pelek piring. Oke, karena tadi mobilnya yang satu dipakai masnya saya buat pacaran sama istrinya, jadi sekarang kita tinggal satu ini. Mari kita review sedikit kenapa kita beli Suzuki Swift ini ya. Jadi tadi sudah membahas tentang remote-nya, sudah membahas tentang apanya tadi, setirnya, terus membahas juga tentang fitur-fitur yang ada di dalamnya. Tapi belum lengkap, mungkin untuk video review lengkapnya bakal saya bikin di video yang lain. Tapi setelah dulu pakai Fortuner, terus sekarang pakai Suzuki Swift gitu ya, walaupun terkesannya mobilnya lebih murah, lebih murah tapi nggak murahan gitu ya, tapi mobil ini ada manfaatnya. Jadi manfaatnya tetap ada, jadi kita tetap punya kendaraan untuk dipakai. Dan perasaan setelah pakai mobil ini yaitu pertama ringkas, yang kedua mobil ini kecil, dan yang ketiga yang kedua mobil ini kecil sehingga kita itu kalau pakai nggak begitu beban di hati gitu ya. Misal mau ke Indomaret sini gitu, kalau pakai Fortuner itu rasanya tuh harus membawa beban yang besar, membawa ini gitu ya. Kalau ini tuh ringkas mobilnya, jadi tinggal kantongin aja, pencet, starter, pindah. Nah, apa ya? Ngomong apa kurang ngerti. Pokoknya mobil ini praktis ya istilahnya. Walaupun emang karena ini dulunya pakai leather frame besar, yang bannya besar-besar gitu, terus pakai mobil yang ini rasanya kaki-kakinya agak tidak serigid Fortuner ya memang itu. Dan setelah pakai mobil ini di jalan itu rasanya dipepet-pepetin orang. Jadi kalau dulu pakai Fortuner itu orangnya agak sedikit minggir-minggir gitu, kalau ini jadi kita dipepet-pepetin ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, karena kita juga nggak butuh seperti itu ya. Itu hanya berlaku di momen-momen tertentu. Terus mobil ini pintu belakangnya, oh ya ngomongin tentang kelemahan ini ya, jadi pintu belakangnya itu kita dapat sudah agak lemah teman-teman. Jadi shockbreaker belakangnya itu tidak mampu untuk menopang, jadi lemas gitu. Kalau dinaikkan baru nahan, tapi nggak bisa naik pol sendiri, jadi sudah lemah. Maklum mobil sudah berumur. Terus karena ini mobil second, tentunya tidak semuanya speknya ori dari pabriknya, ada beberapa modifikasi dari pemilik sebelumnya, yaitu ada subwoofer
dari Mohawk, dan ini mati. Nanti saya mau benerin ininya biar nggak mati ya. Seperti itu teman-teman, benerin di pasar. Saiki jam piro? Oh, jam 3:30, mungkin sudah tutup. Jadi besok aja. Terus seperti itu, joknya ada untuk 5 orang, tapi kekurangannya menurut saya ya, ini tuh kalau kita di baris ke berapa namanya, kedua, dia tuh agak sempit teman-teman. Nah, jadi ketika kita masuk ke jok baris kedua, tinggi saya 173 cm. Nah, di sini duduk gitu dengan headrest pol ke bawah, rasanya mentok. Jadi harus dinaikkan seperti ini. Nah, terus depan itu posisi mengemudi, posisi penumpang depan yang biasa pakai mobil ini, sebut saja cewek saya. Dan itu ini tidak ada legroomnya sama sekali, bawahnya itu mentok, dan ini ada benjolannya sedikit ya teman-teman ya. Walaupun mobil ini penggerak roda depan, tapi di bawah ini ada benjolannya, jadi sedikit mungkin mengurangi space, tapi tidak masalah juga. Terus di belakang ya masih lumayan. Terus apa lagi ya, oh iya, saya dapatnya joknya itu di cover dari sananya. Jadi saya malah seneng kalau beli mobil second itu joknya tercover, karena kalau dibuka dia joknya masih fresh from the oven. Mantap, istimewa. Terima kasih pemilik sebelumnya. Jadi mungkin sekian dulu untuk episode review sedikit, atau episode beli 2 mobil yang identik tapi beda warnanya, untuk kakak saya dan untuk saya. Sebenarnya enggak juga, karena ini juga dijual. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari mobil-mobil second berkualitas, silahkan cari di @adimobilindo di Instagram saya, atau bisa DM saya, atau bisa komen di YouTube ini. Lokasi ada di Temanggung, Jawa Tengah. Buat yang mau nanya-nanya, silahkan mungkin bisa DM via Instagram. Sekian dulu, Satrio Wijaya pamit. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya, supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya nanti. Thank you.